Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Masih di segmen satu hari satu hadis. Kita masih masuk di Sahih Al-Bukhari. Ini nomor hadis di 3226. Hadisnya tentang azab bagi orang yang sombong. An Abani Umar An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu min al-khuyala'i khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Artinya adalah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara seorang laki-laki menyeret kainnya karena kesombongan, ia dibenamkan ke dalam bumi dan orang itu terus meronta-ronta di dalam tanah hingga hari kiamat. Pesan dari hadis ini, sombong adalah salah satu sifat tercela yang wajib dijauhi oleh seorang mukmin. Karena jika seseorang sombong, ia tidak akan menerima kebenaran dari orang lain dan tidak akan mengaku jika ia salah. Maka dari hadis ini kita sangat belajar sekali bagaimana Rasulullah sangat tidak suka orang-orang yang menyeretkan kainnya karena kesombongan. Jadi tolong digarisbawahi adalah kesombongannya. Jadi bukan berarti orang yang tidak menyeret kainnya itu tidak sombong juga. Contoh sekarang kan banyak orang yang menggunakan pakaiannya atau celananya di atas mata kaki, dipotong sampai mata kaki. Memang butuh sunnah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi seperti ini. Sementara seseorang laki-laki menyeret kainnya karena kesombongan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berperilaku seperti itu, yaitu menyeretkan kainnya. Kata Rasulullah, kamu tidak termasuk. Nah, jadi dari dua hadis ini harus digarisbawahi bahwa yang Rasulullah tidak suka itu dan dia akan dibenamkan ke dalam bumi sehingga dia meronta-ronta di dalam tanah hingga akhir hayat adalah karena sifat sombongnya itu. Jadi walaupun dia menggunakan pakaian di atas mata kaki, tapi dia merasa sombong, merasa paling alim, merasa paling sunnah, merasa paling dia lebih baik daripada orang yang tidak melakukan itu termasuk sombong juga. Dan itu juga yang akan dimurkai oleh Allah. Tapi walaupun orang itu menggunakan pakaian seadanya sehingga dia tidak memotong pakaiannya sehingga menyeret ke tanah, tapi dia tidak berlaku sombong. Dia bertawadu, rendah hati, jalan di depan orang dia bilang permisi, selalu tebarkan senyum ramah. Nah itu yang lebih Allah sukai. Dan begitu pun yang Rasul sampaikan kepada Abu Bakar. Kenapa Rasul bilang kepada Abu Bakar bahwa kamu tidak termasuk? Karena Abu Bakar sangat menerapkan sekali sikap-sikap yang diajarkan Rasulullah. Dan selalu mengamalkan dan selalu mempraktekannya. Gitu. Jadi intinya dari hadis ini adalah jauhi rasa sombong di dalam diri kita. Entah sombong karena ibadah kita, entah sombong karena keilmuan kita, entah sombong merasa diri ini lebih hebat daripada orang lain. Jangan sampai itu ada di dalam hati kita. Terbetik sedikit pun jangan. Jadi
Kuncinya gimana biar kita bisa melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan sunnah, tapi sesuai dengan ridhonya Allah. Tanamkan dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan, ya Allah, hamba melakukan ini semata-mata hanya untuk menggembirakan-Mu ya Allah. Ya Allah, semata-mata aku melakukan ini hanya untuk mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Jadi kalau sudah menanamkan niat seperti itu dan terus diulang-ulang seperti itu, insya Allah kita tidak akan peduli lagi dengan apa yang disampaikan orang lain, apa yang menjadi cacian orang lain, apa yang menjadi makian orang lain, kita sudah tidak peduli lagi. Sudah tidak peduli disangka orang alim, disangka orang yang berilmu, disangka orang yang pintar. Karena kita nggak ada niat untuk ke situ. Yang kita niatkan adalah hanya untuk bagaimana caranya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau itu sudah tertanam di dalam diri kita, di dalam hati kita, insya Allah apapun yang kita lakukan akan tenang, akan nyaman, dan sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya. Makanya intinya dari hadis ini adalah hilangkan rasa sombong dalam diri kita. Karena orang-orang sombong itu tempatnya ada di dasar atau keraknya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sikap-sikap sombong ini, dan juga mudah-mudahan dengan hadis ini juga kita mengerti bahwa bukan masalah pakaiannya yang membuat orang itu sombong atau tidak, tapi sifatnya. Jadi walaupun pakaian menyeret kainnya, tapi dia tawadu, tidak berperilaku sombong, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijanjikan Rasulullah seperti Abu Bakar. Tapi kalaupun kita meninggikan pakaian kita, memotongnya sampai mata kaki, itu juga tidak ada masalah. Karena apa? Mengikuti sunnahnya Nabi dan petunjuknya Nabi. Yang penting apapun yang kita lakukan harus ada dasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Jadi jangan sampai kita melakukan amalan, melakukan segala sesuatu itu hanya sebatas ikut-ikutan. Kita tidak tahu dasaran hadisnya, kita tidak tahu dasaran Qur'annya. Sehingga kita merasa kita yang paling alim daripada yang lain. Sehingga melihat orang lain berbeda dengan kita, kita jadi benci, jadi permusuhan. Jangan seperti itu. Ketika orang yang melebihkan pakaiannya pun di bawah mata kaki, dia adalah mukmin, saudara kita. Begitupun ada saudara kita yang meninggikan pakaiannya di atas mata kaki, dia adalah mukmin dan dia adalah saudara kita. Karena kalau kita sudah merasa paling benar di antara yang lain, sudah pasti celah kesombongan ada pada diri kita. Itu yang Rasulullah benci kepada diri kita sendiri, kepada umat-umat yang seperti itu, kepada laki-laki yang seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai perbedaan pakaian, perbedaan pendapat, sudut pandang ini menjadikan perpecahan di antara kita. Karena itu adalah jerat dan tipu daya setan untuk menghancurkan umat Islam. Cara yang paling ampuh adalah memecah belah. Pertama-tama ditumbuhkan dulu rasa sombong. Rasa paling baik, rasa paling benar. Sehingga apa dari pesan hadis ini tadi? Ketika orang sudah sombong, ia tidak akan menerima kebenaran dari orang lain dan tidak akan mengaku jika ia salah. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa introspeksi diri, apakah diri kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dari hal seperti itu, dan juga mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, termasuk sifat sombong yang telah ada pada diri kita. Caranya tadi kita pendam, kita press rasa sombong kita dengan meniatkan apapun yang saya lakukan ya Allah hanya semata-mata untuk menggembirakan-Mu ya Allah.
dibarengi dengan sifat sopan santun, senyum ramah, tawadu kita, merendah kita, insya Allah rasa kesombongan kita akan terpupuk dan akan terkontrol dengan baik. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.